Halo semuanya, kembali lagi di obrolan santai kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kayaknya banyak viewers kita yang baru ini. Iya deh, kenalan dulu nggak sih? Betul, kayaknya pada belum kenal nih sama Iya. kita. Oke, sebelum kita mengawali obrolan santai kita hari ini, kita kenalan dulu ya teman-teman. Kamu dulu. Oke, aku dulu ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Salma Fatimah Azahra dan Aku Najwa Izzatul Afifah. Oke, di sini nih Najwa, kita hari ini akan sedikit membahas tentang apa yang sudah familiar nih sama kita. Apa tuh Sal? Nah, jadi kita nggak asing nih sama ini pastinya, yakni tentang Islam dan iman. Oh, Islam dan Gitu. iman. Iya. Udah pasti sering denger lah ya. Nah, udah pasti. BTW, Najwa agamanya apa ini? Islam. Islam ya. Kalau Oke. sama? Islam juga. Islam dulu. Oke, Islam ya kita. Islam, Oke, Islam. Islam. Nah, kita di sini itu akan membahas tentang pandangan dari Muhammad Sahrul. Apa sih arti dari Islam dan iman ini? Seperti yang kita ketahui, Islam dan iman itu ya saling satu ya, mereka itu. Islam ya iman, iman ya Islam. Satu paket gitu ya, Satu sama. paket, betul, satu paket. Nah, tapi ternyata Muhammad Sahrul sendiri memiliki metode yakni anti sinonimitas. Jadi setiap kata itu memiliki arti yang berbeda. Oh, jadi nggak sama ya Nggak Islam dan sama. iman itu? Nah, itu gitu. Jadi di sini nih kayak wah, ini nih yang bisa kita pelajari dari sini kayak gitu. Iya. Sebelumnya kita lihatin dulu dong. Tunjukin dulu nggak kita. sih, Kak? Oke. Ini buku yang kutipan dari Muhammad Sahrul itu ada di sini. Ini chapter Islam dan Iman. Ini, oke. Iya, yang selama ini kita tahu kan Sal, kalau misalnya orang yang Islam itu kan udah pasti iman. Iya. Terus yang iman tuh udah pasti Islam. Iya, betul, gitu betul. kan. Terus kita pasti udah sering dengar nih istilah buat orang yang Islam itu muslim, terus yang iman itu mukmin. Oh iya, muslim mukmin. Iya, sama nggak sih kan? Nah, Atau itu iya. emang beda sih Sal? Nah, kalau yang kita ketahui selama ini kan sama ya. Artinya muslim itu ya mukmin, mukmin itu ya muslim. Nah, tapi dalam pandangan Muhammad Sahrul ini, beliau mengutip dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu dua entitas ini tuh berbeda. Oh, Iya, jadi beda. seperti ini ya. Ini cuplikan ayatnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi ilal akhir dan artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin. ada kata dan di situ. Nah, ada kata-kata dan. Wow, di sini itu kan sebagai pemisah arti kayak gitu. Jadi tadi kembali lagi ya ke Muhammad Sahrul itu beliau memiliki metode anti sinonimitas. Jadi di mana muslim dan mukmin ini memiliki dua artian yang berbeda seperti itu. Kemudian ada lagi nih beliau mengambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Ini qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Artinya orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada orang Arab Badui itu, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, beda ya. beda. Jadi di sini Muhammad Sahrul itu menjelaskan bahwasannya Islam itu lebih universal dan iman itu lebih spesifiknya lagi. Jadi gitu ya Sal, kalau dilihat dari Al-Hujurat dan Al-Ahzab tadi, kalau muslim dan mukmin itu beda gitu ya. Iya, beda. Mereka bukan satu kesatuan, tapi mereka memiliki arti yang beda. Ya. Terus ada lagi nih Sal, kan yang selama ini kita tahu muslim itu sebutan untuk pengikutan Nabi Muhammad ya. Iya, betul. Nah, kalau kata Muhammad Sahrul, muslim itu udah digunakan loh untuk umat terdahulu. Oh iya, berarti tidak khusus buat pengikut Nabi Muhammad. Iya. Kayak misalnya ini, penyihirnya Fir'aun. Penyihirnya Fir'aun? Iya. Itu disebutnya muslim loh. Muslim? Iya, sama kayak kita. Oh gitu. Baru tahu nggak sih? Iya, baru tahu kan. Bener. Terus ada lagi nih, jin. Jin juga. Iya. Aduh, Kita sama kayak
jin sebutan muslim. Tadi udah penyihirnya Fir'aun, Iya. terus sekarang juga jin juga. Iya. Ini terus muslim ini sama kayak kita. Iya, tadi. sama kayak kita. Oke. Nah, Muhammad Sahrul itu berpendapat dari Quran Surah Al-A'raf ayat 126 yang artinya itu penghinaan Fir'aun ya ini. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Gitu. Itu kata penghinaan Fir'aun. Jadi kan ini ada indikasi kalau misalnya mereka itu muslim gitu loh. Benar iya sih. Tadi ya oke. Nah, terus ada lagi nih kalau yang jin itu Muhammad Sahrul itu lihat di Quran Surah Al-Jin ayat 14 yang artinya dan di antara kami ada yang Islam. Jadi wa anna minal muslimun. Jadi jin itu muslim gitu. Oke. Oh iya, itu jelas banget ya artinya. Jelas banget kan ada kata muslimnya. Benar. Wih, ini baru tahu loh beneran. Baru tahu kan? Iya benar. Oh jadi gitu Najwa. Berarti dari tadi contoh-contoh tadi itu Muslim itu kan bukan terikat sama pengikut Nabi Muhammad Iya, saja ya. bukan. Berarti kalau Muslim tadi kan itu kan Islam ya. Berarti Islam dan iman ini benar-benar memiliki arti kata yang beda ya. Iya, beda. Oke. Ini salah. Terus kalau misalnya dilihat dari secara bahasa gitu ya, Islam itu artinya tunduk atau pasrah. Yang dimaksud di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah. Oh, kalau tadi kan Islam nih. Iya. Nah, kalau iman itu dia itu juga memiliki arti bahasanya yakni percaya. Kamu percaya? Iya, percaya. Nah, percaya di sini tuh percaya kepada siapa? Yakni percaya kepada Nabi Muhammad seperti itu. Kalau Islam itu tunduk, kalau iman itu percaya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih, kita dari kecil itu kan Iya. tahu ada rukun Islam juga rukun iman nih. Yang rukun-rukun itu ya. Nah, itu kan kalau dari tadi penjelasan Muhammad Sahrul itu kan sedikit menggeser pandangan kita ya. Agak beda gitu ya, Iya, artinya. benar. Artinya tentang Islam dan iman nih. Nah, kalau misalnya pandangan Muhammad Sahrul terhadap Islam, rukun Islam dan rukun iman ini apakah sama seperti yang kita pahami selama ini atau gimana? Nah, jadi gini ternyata rukun Islam yang 5 yang syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji yang kita pahami itu ternyata beda sama Muhammad Sahrul. Oh, beda. Iya, beda. Oke, bedanya di apa ini? Nah, menurut Muhammad Sahrul, pilar Islam itu ada 3 sama. 3. Oh, tadi 5. Iya. Terus kan ada 3 aja nih. Iya, jadi berkurang gitu ya, 5 jadi 3. Nah, yang pertama itu mengakui keberadaan Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua itu mengakui adanya hari akhir atau hari kebangkitan. Oke, tadi ada Tuhan, terus ada hari akhir kebangkitan. Oke. Iya. Nah, terus yang ketiga itu beramal soleh atau berbuat kebaikan. Oh, Jadi jauh banget kan? Iya, yang iya. 5 itu, terus ke 3 yang ini kan jauh banget Iya. gitu ya. Terus juga beda banget gitu loh. Iya, beda banget. Perbedaannya tuh ngebeda banget gitu. Iya. Muhammad Sahrul itu mengutip dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 yang bunyinya itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan gitu. Oke, ada dalilnya ya. Iya, ada dalilnya. Oke. Terus Muhammad Sahrul itu mengutip lagi dari Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Ini artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang dimaksudnya itu Islam sesuai fitrah. Oke. Jadi sesuai naluri manusia. Iya, betul. Iya. Kayak tadi kan berbuat amal baik. Iya. Itu kan fitrahnya manusia Iya, ya. yang mana kita pasti nggak sih berbuat Iya, baik gitu kan? betul. Iya, betul fitrahnya manusia itu kan yang berbuat baik gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus kayak mengakui keberadaan Tuhan, mengakui hari kebangkitan, itu kayaknya naluri manusia nggak sih kita Iya. percaya itu? Betul. Terus semua agama itu pasti mengajarkan itu. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Iya. Oh iya, oke, bisa ditangkap. Oke. Iya. Nah, terus Muhammad Sahrul itu menambahkan kalau definisi Islam itu kan tadi sesuai dengan naluri manusia. Nah, kalau kita lihat dari rukun Islam yang 5 itu yang puasa atau sholat misalnya, kayak misalnya sama nih zakat. Zakat itu kan mengeluarkan harta. Iya.
Sama suka nggak sih sama harta? Ya suka lah, siapa yang nggak suka Iya, sama iya harta kan? coba? Iya betul. Pasti kamu nggak pengen kan kalau harta itu berkurang? Iya nggak sih, Iya secara naluri sih, kamu? betul, Iya nggak secara sih? naluri ya, Iya. itu pasti kayak gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu kan berarti bertentangan dengan definisi Islam tadi. Kalau Iya. Islam itu sesuai naluri manusia. Betul. Oh iya juga Iya ya. kan? Iya lagi. Iya. Iya, betul betul. Terus ada lagi misalnya puasa. Puasa itu kan kita menahan diri untuk tidak makan, minum, terus menahan hawa nafsu. Betul. Tapi sama kalau lapar pasti makan gak sih Sal? Iya langsung lah, Iya nggak kan? usah berpikir lagi, udah langsung cari Kalau makan. kamu haus, Langsung minum. langsung minum kan Betul, ya? betul. Atau enggak kalau kamu marah, kalau emosi pasti kamu misalnya pengen marah gitu Iya, kan, kamu pasti bener-bener. gak mau nahan gitu kan? Enggak lah, enggak. Iya. Sakit gak sih Iya, kalau sakit nahan? gak sih? Betul, betul. Nah itu tuh kata Muhammad Sahrul bertentangan gitu dengan definisi Islam yang sesuai dengan naluri manusia gitu yang kita tadi. Oh gitu ya Wak, berarti jadi berarti tadi dari rukun Islam itu pandangan Muhammad Sahrul itu ke pilar Islam. Iya, dari 5 jadi 3 gitu. Oke, dari 5 jadi 3. Nah tadi kan kita udah bahas nih Sal, Iya. dari yang Islam. Nah kalau iman itu gimana sih? Oh iya, kalau Muhammad Sahrul itu juga ada nih pandangan tentang yang iman tadi ini. Kalau Muhammad Sahrul juga dia bilangnya jadinya pilar iman. Pilar iman juga. Iya, betul. Kalau yang selama ini kita ketahui itu kan rukun iman itu ada 6 ya. Ada 6. Kepada Allah, kepada malaikat, kitab, nabi, hari akhir, kode kodar gitu ya. Nah, tetapi pilar iman yang di sini itu yang dibahas itu malah seperti rukun Islamnya yang kita ketahui 5 itu. Oh, berarti Sholat gitu-gitu. Kayak gitu. Rukun Islam yang kita pahami itu Iya. pilar iman. Pilar jadinya. iman jadinya masuknya seperti Iya. itu. Jadi yang pertama itu ada syahadat. Oh syahadat. Syahadat itu masuknya ke pilar iman. Pilar iman. Nah, Bukan rukun Islam yang kita pahami. bukan. Nah, di sini Muhammad Sahrul itu mengutip pada Quran surat Muhammad ayat 2 yang memiliki bunyi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, jadi di Quran surat Muhammad ini syahadat tadi itu disandingkan dengan keimanan kayak gitu. Sejajar gitu ya. Sejajar, iya. Makanya kenapa Muhammad Sahrul ini memasukkan syahadat kepada pilar iman. Kayak Karena gitu. iman itu Bapak letaknya sama kayak syahadat gitu ya, betul, satu tempat. Nah, udah ketebak lah yang kedua ini apa. Soalnya kan ini kayak rukun Islam ya, apal banget lah kita ya. Berarti sholat ya. Berarti sholat, betul. Yang kedua ini ada sholat. Jadi Muhammad Sahrul ini mengutip pada Quran surat An-Nisa ayat 103 yang memiliki arti selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oh, sholat iman. Lagi-lagi disandingin ya, Iya. kayak gitu. Jadi apa ya, sholat ini tuh ya masuk ke dalam pilar iman gitu. Udah lagi udah syahadat, sholat, sekarang berarti masuk ke zakat gitu. Nah, zakat juga Muhammad Sahrul ini ngambilnya juga dari dalil, nggak serta merta mentang-mentang udah rukun Islam tadi itu udah itu terus udah aja dimasukin gitu. Ada dalilnya gitu. Ada dalilnya. Jadi dalilnya itu Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-4. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, nah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, di sini sama ya kayak tadi. Iman dan zakat sekarang jadinya kayak gitu. Terus ada lagi tadi kan udah syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, yang puasa ini Muhammad Sahrul juga tetap ada dalilnya. Ada dalilnya juga. Iya. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lagi-lagi sama ya. Lagi-lagi Iman, disandingin lagi. puasa. Benar. Yang kelima itu udah pasti haji nggak sih? Nah, udah pasti benar. Tadi kan Haji. udah ya, udah urut tuh. Iya. Nah, benar, yang kelima ini haji. Oh. Kelima haji. Terus mau tahu nggak yang ke-6 sama 7 ini apa? Apa tuh sisanya? Nah, yang ke-6 sama ke-7 ini musyawarah dan juga jihad. Musyawarah dan jihad. Iya, betul. Baru banget ya itu. Iya, benar. Kalau kita kan nggak pernah denger ya, ini rukun Islam ataupun rukun iman itu kan nggak ada ya. Iya, nggak ada. Iya, nah ini baru karena pandangan Muhammad Syahrul itu memang musyawarah dan jihad ini bagian dari orang-orang yang beriman seperti itu. Oh. Gitu. Nah, dari materi diskusi kita kali ini kita bisa ambil kesimpulan nih, Sal. Oke. Kalau misalnya Islam atau Muslim yang selama ini kita pahami kan yang menjalankan kelima rukun itu, Iya, betul. ternyata enggak. Kalau misalnya kita pemahamannya kayak gitu, berarti masa iya sih penyihirnya Fir'aun itu melaksanakan sholat misalnya atau puasa atau zakat, yang mana itu kan ajarannya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu juga belum ada gitu loh waktu masanya penyihir Fir'aun itu, ya nggak sih? Nah, maka definisi atau yang paling masuk akal yang dimaksud Muslim dari misalnya penyihir Fir'aun atau jin itu menurut Muhammad Syahrul yang tadi mengakui keberadaan Tuhan, mengakui adanya hari kebangkitan atau hari akhir, terus beramal soleh atau berbuat kebaikan gitu. Oke, kayak gitu. Terus juga nih Wak, berarti kalau iman tadi itu kan artinya itu kan percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita juga bisa ada pergeseran pemahaman nih di sini juga, bahwa selama ini kan kita ketahuinya bahwa pengikut Nabi Muhammad itu disebutnya kan Muslim gitu. Nah, jadi sekarang bisa nih kita mulai mengetahui bahwasanya pengikut Nabi Muhammad itu ya disebutnya mukmin Karena gitu. menjalankan yang tadi itu nggak Nah, sih? betul. Jadi karena tadi itu kalau Islam itu kan fitrah manusia gitu kan. Sedangkan yang iman ini baru kayak seperti ibadah-ibadah ritual yang dimana itu kan butuh dari risalah Nabi kayak gitu. Jadi ya tadi itu yang sholat, puasa itu, nah itu kan masuknya memang untuk pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad gitu. Iya. Jadi ya betul kayak tadi. Orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad itu bisa disebutnya sebagai mukmin, bukan gitu. Muslim berarti Bukan ya. Muslim, Kalau iya. yang kita pahami sekarang. Oh, iya. Kalau gitu berarti agama Najwa sekarang apa? Islam atau apa? Iman nggak sih ya? Iman. Kalau ikut definisi Muhammad Iya, Syahrul. betul. Berarti kalau mengikuti definisi Muhammad Syahrul, kita ini sekarang sebagai iman. Atau mukmin. Oke. Kayaknya Mukmin dulu nggak sih? mukmin dulu ya. Oke. Jadi gitu Najwa, pembahasan materi sedikit kita lah ya pada hari ini. Jadi kita kan di sini jadi bisa lebih mengetahui nih pandangan dari Muhammad Syahrul sendiri itu apa sih arti Islam dan iman ini, apa sih perbedaannya, dan juga tadi nggak cuma dijelasin perbedaannya aja, tapi juga diberikan dalil-dalilnya sehingga tuh jelas gitu loh perbedaannya tuh apa, dan tidak serta merta tuh beliau itu tuh membuat arti-artian sendiri gitu. Kita juga dapat ilmu baru nggak sih dari Muhammad Syahrul itu? Betul kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh nggak bisa mempelajari suatu ilmu tuh hanya dasarnya saja ya, hanya dari satu pandang saja, karena banyak banget gitu sebenarnya pandangan-pandangan dari arti-arti yang lain gitu loh di luar sana kayak gitu. Kayak misalnya tadi aku jadi baru tahu loh kalau misalnya rukun Islam itu yang kita pahami 5, ternyata ada loh yang bilang 3. Nah, betul. Terus tadi juga rukun iman. Iya, betul. Dari 6 jadi 7 gitu. Sebutannya rukun jadi pilar. Jadi pilar, nah betul. Aku juga baru tahu kalau misalnya penyihir Fir'aun, habis itu jin, itu tuh juga Muslim gitu loh. Iya. Soalnya selama ini kan kita ketahui bahwasannya ya Muslim itu ya orang Islam gitu ya, pengikut Nabi Muhammad gitu aja ya Najwa. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja nih pembahasan materi kita. Udah selesai ya? Udah selesai. Selesai. Atau mau lanjut lagi? Oke, nanti boleh aja mungkin ya. Mungkin nanti kali ya. Next time mungkin kita bikin lagi pembahasan kayak gini gitu ya. Tapi tentu saja yang bahasanya tuh kita bahasa yang mudah-mudah aja gitu loh. Santai aja gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman pembahasan materi sedikit kita pada hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Dadah. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.
atau mukmin. Oke. Kayaknya Mukmin dulu nggak sih? Mukmin dulu ya. Oke.